Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Agustini dari jurusan Akuntansi Malam kelas B. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit penerapan budaya dan multibudaya di perusahaan atau organisasi. Budaya organisasi memiliki pengaruh yang kuat terhadap organisasi dan manajemen, yang mana muncul secara alami dan nampak pada konten yang terdapat di dalamnya. Budaya organisasi didefinisikan sebagai sebuah sistem asumsi, nilai, norma-norma, dan sikap yang termanifestasi melalui simbol, di mana anggota-anggota organisasi telah mengembangkannya dan mengadopsi melalui pengalaman bersama yang dapat membantu mereka untuk menentukan makna dan dunia di sekitar mereka dan bagaimana mereka bersikap. Asumsi nilai, norma, dan sikap yang dibagikan oleh anggota-anggota organisasi secara signifikan membentuk skema interpretatif mereka. Melalui skema interpretatif, anggota-anggota organisasi membentuk makna di dalam dan di luar organisasi serta memahami realitas yang ada di sekitar mereka. Fiske 1991. Google adalah salah satu dari beberapa perusahaan yang berhasil memadukan inovasi teknologi dengan budaya organisasi yang kuat. Google merupakan salah satu perusahaan yang paling mengagumkan di seluruh dunia. Banyak googling, sebuah istilah yang digunakan untuk mencari informasi pada web. Apa yang dimulai dari proyek dua orang mahasiswa lulusan Stanford University, Larry Page dan Sergey Brin, pada tahun 1996. Google menjadi web search engine yang paling sering digunakan di internet dengan 1 miliar pencarian per hari pada tahun 2009. Dan juga aplikasi inovatif lainnya seperti Gmail, Google Earth, Google Maps, dan Picasa. Google bertumbuh dari hanya 1 karyawan yang bekerja di garasi di Palo Alto menjadi 10.000 karyawan yang beroperasi di seluruh dunia pada tahun 2009. Google berusaha beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang dapat dikenali dari pendirinya. Dalam dunia yang penuh sesak dengan search engine, mereka mungkin perusahaan pertama yang melibatkan user. Pernyataan misi mereka mengungkapkan komitmen mereka untuk kebutuhan end user, to organize the world information and to make it universally accessible and useful. Menjaga karyawan agar tetap bahagia juga merupakan nilai yang mereka anut. Google menciptakan lingkungan kerja yang unik dan menarik, memotivasi dan mempertahankan karyawan-karyawan terbaiknya. Google menduduki peringkat nomor 1 Best Place to Work For oleh majalah Fortune pada tahun 2007 dan peringkat keempat pada tahun 2010. Ini tidak mengejutkan apabila kita melihat lebih dekat bagaimana Google memperlakukan karyawannya. Di kampus mereka di Mountain View, California, yang disebut Google Place, karyawan ditraktir dengan pilihan menu-menu seperti sushi bar dan espresso stations. Nyatanya, banyak karyawan yang komplain bahwa ketika mereka mulai kerja di Google, mereka cenderung mengalami kenaikan berat badan 10-15 pon. Karyawan memiliki akses untuk gym, shower facilities, video games, on-site childcare, dan dokter. Google memberikan 4 bulan cuti paternal dengan 75% bayaran penuh dan penawaran sebesar $500 untuk tunjangan makan bagi keluarga yang memiliki bayi baru lahir. Kebijakan tersebut membuat karyawan merasa bahwa mereka diperlakukan dengan baik dan kebutuhan mereka terpenuhi. Lebih lagi, mereka memberikan kontribusi kerja dan merasa bahwa mereka bekerja di tempat kerja yang unik dan berbeda dari manapun yang selama ini mereka rasakan. Dan lagi, Google mendorong karyawan untuk berani mengambil risiko dan inovasi. Hal ini dilakukan pertama-tama ketika Vice President perusahaan melakukan kesalahan anggaran dan meminta maaf atas kesalahan tersebut dan diberi komentar oleh Larry Page yang memberikan selamat atas keberaniannya melakukan kesalahan dan mengumumkan kepada seluruh orang bahwa mereka harus bergerak cepat dan banyak bertindak. Jangan terlalu berhati-hati dan hanya bertindak sedikit. Sikap terhadap tindakan cepat dan menerima kerugian atas hasil kesalahan merupakan konsekuensi yang wajar dari sebuah perusahaan dan menjelaskan mengapa Google memiliki kinerja lebih unggul ketimbang pesaingnya seperti Microsoft dan Yahoo. Salah satu tantangan bagi Google adalah melakukan ekspansi bidang baru di luar bisnis web search engine.
Untuk mendukung gagasan ini, Google mendorong semua ahlinya untuk mencurahkan 20% waktu kerjanya untuk menghasilkan ide tersebut. Budaya Google tercermin dalam pengambilan keputusan mereka. Keputusan di Google dibuat dalam tim. Bahkan manajemen perusahaan yang dipegang oleh trio Larry Page, Sergey Brin merekrut Eric untuk bertindak sebagai CEO perusahaan. Dan mereka melaporkan ke perusahaan melalui konsensus. Dengan kata lain, Google bukanlah merupakan perusahaan yang membuat keputusannya oleh seorang senior dan kemudian mengimplementasikannya ke bawahan. Hal ini umumnya untuk beberapa tim kecil yang menyerang tiap-tiap masalah dan bagi karyawannya untuk berusaha mempengaruhi satu sama lain, menggunakan persuasi dan data yang rasional. Untuk memfasilitasi tim kerja, karyawan bekerja pada lingkungan kantor yang terbuka, di mana kantor privat hanya sedikit disediakan. Bahkan, Kay Fully, karyawan tersohor yang meninggalkan Microsoft, tidak memiliki ruang pribadi, bahkan harus berbagi kubikel dengan 2 karyawan lain. Bagaimana Google memelihara budaya yang unik tersebut? Dalam sebuah perusahaan yang menekankan untuk merekrut orang yang tercerdas, mereka akan menarik ego besar yang mungkin sulit bekerja dengan mereka. Google menyadari bahwa kekuatannya berasal dari nilai perusahaan kecil yang menekankan pada keberanian mengambil risiko, ketangkasan, dan kerjasama. Dengan demikian, mereka melakukan proses perekrutan secara serius. Perekrutan sangatlah kompetitif, dan untuk bekerja di Google tidak sama dengan mendaftar di sebuah universitas yang diminta untuk menulis esai atau menceritakan bagaimana rencana pekerjaan mereka di masa depan. Baru-baru ini mereka menargetkan karyawan baru yang potensial menggunakan billboard yang memiliki fitur brain teaser yang mengarahkan kandidat potensial pada website. Masing-masing calon diwawancarai sebanyak 8 orang pada beberapa tahap. Melalui penyaringan ini, mereka berusaha memilih karyawan Google yang akan berbagi nilai-nilai perusahaan, melakukan tingkat tinggi yang disukai oleh orang lain dalam perusahaan. Akankah budaya ini dapat bertahan dalam jangka panjang? Mungkin terlalu dini untuk dikatakan bahwa perusahaan didirikan pada tahun 1998, pendirinya menekankan bahwa Initial Public Offering (IPO) tidak akan mengubah budaya dan mereka tidak memperkenalkan lebih banyak aturan atau mengubah cara hal-hal dilakukan Google.